segelintir edukasi remaja dan upaya dalam menghadapi tantangan gizi. Yeay! Kali ini dengan aku Alif, kita hari ini mau ngobrol perkara gizi. Katanya sih gizi dan tren nongki di kalangan remaja ya, bareng 2 bintang laut. Nah, enggak, bintang tamu spesial maksudnya. Bintang tamu spesial kita, halo Kak siapa ini? Boleh kenalan dulu dong. Oke, halo semuanya, kenalin aku Patrick karena tadi bintang laut ya. Nggak, kenalin aku Rahma Prilia dari Prodi Gizi semester 6 FKM Unsri. Oke, hai, perkenalkan nama aku Bunga Familia Citra, mungkin bisa dipanggil Bunga, dari mahasiswa Gizi juga, semester 6 dari FKM Unsri. Waduh, semester 6, semester keramat ya, semester yang katanya tuh lagi sibuk-sibuknya. Apa iya? Coba kita tanya ya kesibukan bintang tamu kita nih. Kak Rahma gimana kesibukannya? Aku sih sekarang lagi sibuk sama proposal skripsi dan revisi ya Kak Alif. Terus juga karena masih semester 6, masih ada mata kuliah, masih ada praktikum. Jadi selain proposal skripsi, kami juga masih harus dihadapkan dengan tugas-tugas dan juga laporan praktikum, Kak. Oke, kalau Kak Bunga? Mungkin lebih kurang sama ya, mungkin karena kita semester 6 ini lagi disibukin oleh proposal skripsi dan bimbingan gitu, dan juga kita masih tetap praktikum nih, yang mana setelah praktikum harus mengerjakan laporan praktikum dan juga tugas-tugas yang ngikut nih gitu. Setuju banget ya Allah, ini emang semester 6 nih menguji kesabaran gitu ya. Kayak yang kita tuh harus bersemangat lah dalam menjalani hidup. Haduh aja sih kata aku mah. Oke, ngomongin soal tugas nih. Sekarang tuh ada 2 tipe orang loh dalam menugas. Ada yang dia emang introvert, mojok di kamar gitu ya. Ada yang dia mencari inspirasi keluar gitu. Ini kalau Kak Bunga sama Kak Rahma tipe-tipe yang mana? Mungkin boleh Kak Bunga dulu. Kalau aku sih karena aku ngekos ya, yang jaringannya cukup Masya Allah gitu ya. Jadi aku biasanya keluar nih untuk ngerjain tugas ke kafe atau ke tongkrongan yang pastinya itu free wifi. Jadi tugas-tugas aku bawa tuh, jadi tinggal login tuh di wifi dari kafe itu sendiri. Oke, Kak Rahma tipe yang mana nih? Kalau aku sih beda banget ya sama Bunga tadi. Kalau Bunga tadi dia tipe yang nongkrong-nongkrong, kalau aku tipe yang menyendiri di kamar sendiri sambil meratapi tugas-tugas yang banyak itu ya. Karena kalau di kamar sih menurut aku lebih adem aja ya sendiri dibanding kalau nongkrong ketemu orang banyak. Kalau Sobat Gizi tipe yang mana nih kira-kira? Boleh komen dong. Kalau aku bisa sih fleksibel, bisa di kamar, bisa keluar, ya tergantung mood. Oke, ini beda tipe, berarti nggak pernah nongkrong bareng nih ya? Nanti kita atur lah ya. Boleh, Kak, ya, kita boleh. nongkrong bareng. Atur jadwal setelah ini ya nggak? Aku cukup tertarik sih sama yang Kak Bunga bilang tadi. Ini bicara soal nongkrong ya. Sekarang tuh anak muda sering banget yang namanya nongkrong di kafe. Sedangkan kafe-kafe sekarang nih menjamur banyak banget. Ada yang emang kafe jenis bakar-bakaran atau emang spesifik nih coffee shop. Kalau Kak Bunga tipe yang mana nih biasanya? Kalau aku sih yang pastinya free wifi ya, Kak. Pasti banget itu Syarat untuk nomor anak-anak satu ya. mahasiswa pasti nyarinya yang free wifi. Tapi kalau aku sih karena kita pulangnya sore ya Kak ya, sore, jadi tugas-tugas tuh kadang dikerjain malam-malam. Jadi nyari cafe yang cukup yang tutupnya malam tuh. Jadi tugas-tugas dibawa tuh di cafe tersebut gitu. Tapi biasanya sih yang ada kopi atau ada teh gitu sih. Es gitu. Dan minuman dan makanan ringan juga sih. Oke, berarti lebih cenderung ke coffee shop gitu ya Kak ya? Iya. Menu apa aja tuh Kak biasanya yang dipesan? Kalau menu sih nggak ada yang menu spesifik ya pastinya, tapi pasti kopi sih, kopi kalau untuk malam-malam. Apalagi kalau misalnya malam-malam kita mau sebenarnya kalau nggak mau tidur itu kan ada stimulus kita ya, stimulus pasti kalau kita stimulusnya nggak mau tidur pasti
nggak tidur. Kalau misalnya kita minum kopi pasti nggak tidur, pasti stimulusnya kita gitu kan, jadi kitanya nggak tidur. Tapi biasanya sih kalau biasanya kalau tugas lagi banyak itu kopinya yang kopi one shot atau Aduh. kopi kolo gitu. Suka kopi ya berarti ya? Aku juga suka kopi kok guys, tapi kopi saset. Oke, tapi kita nih ngomongin nongkrong di kafe, apalagi ini Kak Rahma sama Kak Bunga kan mahasiswa gizi, pasti udah katam lah ya insya Allah mah. Ini ada sudut pandang tersendiri nggak Kak? Atau pertimbangan nih dalam memilih makanan, apalagi kalau di kafe itu kan banyak ya list-list menunya gitu. Mungkin boleh dari Kak Rahma dulu. Oke, kalau di kafe itu kan nggak cuma minuman ya Kak yang dijual, ada juga makanan-makanan pendamping, ada yang asin, ada yang manis. Nah mungkin nggak cuma order minumannya aja nih, kita bisa juga order makanan pendampingnya juga. Tapi ordernya itu bisa sharing nih Kak sama teman-teman nongkrongnya ini, karena kita masih tetap harus kontrol konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Nah, terus kalau untuk rekomendasi menu mungkin bisa ditanya ke Bunga ya, karena dia tadi suhunya nongkrong nih Kak. Aduh, Silakan suhu. mungkin kalau untuk menu sendiri sih aku nggak bisa nyebutin secara spesifik ya untuk menunya, tergantung kafenya juga gitu. Tapi bener sih yang dikatain oleh Rahma tadi, untuk makanan mungkin kalau asin mungkin kita bisa pilih ke kentang gitu kan, apalagi kentang itu kayak karbohidrat ya. Kentang kalau asin-asin, kalau manis-manis mungkin roti gitu ya, biar buat kenyang juga, roti bakar yang dipotong-potong jadi one bite, atau martabak gitu ya. Tapi biasanya juga minuman sih, kalau minuman kayak kopi atau teh itu biasanya kalau dari aku sendiri itu less sugar pastinya, karena kita tetap menjaga gula pastinya ya Kak ya. Jadi menjaga gula, meskipun kita makan sembarang masih tetap sih menjaga gizi gitu. Itulah guys, nongkrong boleh, sehat harus. Perhatiin gula, garam, dan minyaknya juga ya. Kalau aku boleh sedikit cerita nih ya Kak, sebenarnya kan aku juga suka kopi ya, walaupun kopi saset gitu ya. Itu hampir setiap hari tuh ya adalah ya minum kopi, apalagi kalau tugas numpuk itu. Nah aku tuh ngerasa tiap setelah minum kopi tuh kayak bersemangat gitu loh, kayak ya ada semangat tersendiri gitu setelah minum kopi. Nah sebenarnya tuh ada nggak sih kayak kandungan di dalam kopi yang memang membuat kita makin bersemangat gitu? Mungkin boleh silahkan Kak Rahma. Oke, jadi mungkin Kak Alif juga tahu ya kalau di kopi itu kan ya, kandungan terbanyaknya itu kafein. Nah, dalam kafein ini punya sifat nih Kak, sifatnya itu neurostimulan, yang mana dia bakal ngasih efek ke tubuh kita. Nah, untuk remaja, kita ini remaja atau dewasa atau remaja jompo ya? Oke. Untuk dewasa awal seperti kita, konsumsi kopi itu perlu dibatasin Kak, karena itu tadi bisa mempengaruhi pola tidur, terus juga mempengaruhi pertumbuhan dan juga kestabilan emosi. Nah, beberapa penelitian juga menyebutkan kalau konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar atau dalam jumlah yang moderat itu bisa memberikan efek yang baik bagi kesehatan Kak, seperti meningkatkan konsentrasi. Itu bagus kan buat kita yang sering-sering nulis malam-malam ini. Saya juga memperbaiki fungsi-fungsi kognitif dan lainnya. Terus mungkin bisa ditambahin sama Bunga. Oke, mungkin teman-teman dan Kak Alif sendiri nih gitu. Kalau kita minum kopi tuh rasanya kayak berdebar gitu ya. Iya. Itu kan di dalam kopi kan ada kafein ya. Zat tersebut bekerja dengan meningkatkan pelepasan neurotransmitter kita sendiri seperti adenosin dan noradrenalin. Adenosin itu sendiri itu berfungsi sebagai pengatur tidur dan juga merangsang relaksasi, jadi gitu. Kalau adenosinnya sendiri sih kayak ketika minum kopi, jadi kan kafein itu menghambat reseptor adenosin, menyebabkan peningkatan pelepasan noradrenalin tadi, yang mana noradrenalin itu sendiri ialah hormon yang memicu flight dan juga fight gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita minum itu kayak terbang, bukan terbang sih, kayak muyang gitu ya. Dan ya kayak aduh, mungkin karena nggak biasa mungkin ya. Jadi dalam tubuh, jadi mencakup peningkatan tekanan darah, denyut jantung, untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Jadi makanya setelah kita minum kopi itu tuh kadang-kadang berdebar jantungnya, apalagi
kalau yang baru-baru dan atau banyak gitu kan, mau coba-coba, aku mau minum espresso gitu, taunya berdebar kayak kenapa nih? Iya kan, jadi kayak orang-orang tuh kadang ya coba-coba kan minum kopi terus kayak berdebar-debar gitu. Waduh guys, itu bukan jatuh cinta, coba dicek dulu, jangan-jangan kebanyakan kopi kalian. Emang dampaknya tuh berdebar itu ya kak ya? Iya, berdebar. Kadang-kadang kan ada yang sering minum kopi aja pasti ada yang berdebar tuh, apalagi ada yang belum. Tapi kan tergantung efek masing-masing ya. Mungkin ada yang nggak berdebar atau yang enggak. Tapi kan biasanya banyak yang, aduh aku minum kopi kok malah berdebar gitu. Aduh, abis diceritain sisi gelap kopi. Nah, setelah tadi kita bilang kopi itu ternyata bikin bersemangat, ternyata ada juga nih dampak negatifnya ya untuk kesehatan. Nah, jadi kepikiran gitu kak buat para pecinta kopi termasuk aku sendiri gitu ya. Ada nggak sih rekomendasi atau saran untuk kita nih para kaum pecinta kopi gitu ya? Silahkan nih, boleh kak ditanggapin. Kalau rekomendasi mungkin lebih ke tips and trick ya kak. Boleh. Jadi, untuk Kak Alif dan sobat-sobat Gizi di rumah. Nah jadi untuk tips and triknya yang pertama itu kalau tetap mau pengen minum kopi banget nih kak, bisa minum kopinya itu jangan dalam keadaan perut kosong kak, karena kopi itu kan tadi kandungannya kafein. Nah kafeinnya itu bersifat asam kak, yang mana nanti bakal memicu sintesis asam lambung di tubuh kita. Nah kalau kita minum kopi nih sambil nugas tapi nggak makan apa-apa terus asam lambung naik, terus kita nggak bisa nugas dong kak. Iya benar banget. Terus juga selain makanan pendampingnya yang perlu diperhatikan, terus juga gula, penggunaan gula saat minum kopi itu sendiri kak. Mungkin bisa pilih kopi yang less sugar, atau kali tahan nggak pakai gula sama sekali, karena konsumsi gula yang berlebih itu bisa memicu terjadinya kejadian obesitas dan juga bahkan sampai diabetes mellitus nih. Terus juga selain penggunaan gula, sekarang kan lagi rame banget ya kak penggunaan artificial sugar. Nah iya itu ya ampun. Terus juga ada kopi-kopi instan nih. Iya, Kalian mungkin iya. konsumsi kopi-kopi instan itu ada gula tambahannya kan. Nah, menurut beberapa penelitian nih kak, penggunaan artificial sugar yang klaimnya itu zero kalori itu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan kak. Jadi tetap harus diperhatikan jarak-jarak waktu konsumsinya itu sih kak. Oh, baru tahu tuh guys, dicatat. Kopi-kopi kaleng gitu loh kak, iya kan? Kan dikit tuh nggak apa-apa. Kalau dari Kak Bunga gimana nih? Yang penting boleh minum kopi tapi dikit baik. Dikit bae guys, dikit bae tuh dikit aja gitu ya. Oke, jadi berarti tuh jangan lambung kosong, apalagi buat teman-teman yang punya emah, jangan coba-coba deh ya lambung kosong terus minum kopi, itu mending minum air putih aja deh ya buat cari aman. Terus juga perhatiin konsumsi gulanya, karena kalau konsumsi gula berlebih itu bisa menyebabkan atau menambah resiko kita untuk terjadinya diabetes mellitus di kemudian hari ya kak. Terus juga perhatiin jumlahnya. Nah ada ini nggak kak? Pesan buat teman-teman gizi di luaran sana terakhir aja. Pesannya tetap jaga kesehatan meskipun jajan sembarangan. Jaga kesehatan nih. Gimana nih konsepnya nih? Gimana coba konsepnya? Tetap waras teman-teman. Nah, tuh guys tetap semangat. Dari Kak Rahma? Apa ya? Closing statement buat yang suka minum kopi ya kak mungkin. Boleh. Aku general aja sih. Mungkin jangan minum kopi saat lambung kosong sih, hati aja yang kosong ya kak. Aduh, dompet kosong juga nih, waduh. Udah, itu aja. Oke teman-teman semua, jadi ini
nggak kerasa ya, ternyata udah mau selesai podcast kita kali ini. Tapi jangan sedih, jadi itu tadi pembahasan kita tentang tren nongki di kalangan remaja. Buat teman-teman harus tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu aset terbesar kita, teman-teman. Nah, oke, pokoknya makasih banyak buat Kak Rahma dan Kak Bunga yang udah nyempetin waktu buat datang ke sini ya. Ya ampun, makasih banyak dan sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Bye bye.